semua di rumah anak-anak Miss sehat. Miss senang kalau kalian sehat. Bagaimana? Sudah siap belajar agama? Yuk semua sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami siap belajar pendidikan agama Kristen. Bukalah pikiran dan hatiku untuk mengerti apa yang diajarkan Bapa dan Ibu Guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang hebat, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita buka bukunya halaman 65 ya nak. Bab 9. Bab 9 apa di situ? Bab 9 adalah keluarga yang mengasihi. Anak-anak ada yang ingat sebelumnya kita sudah belajar apa itu keluarga? Keluarga adalah kelompok yang paling kecil dalam masyarakat. Kita sekarang buka halaman 66. Bagian yang pertama, saling mengasihi. Mengasihi itu apa, Miss? Mengasihi adalah menyayangi. Ayah dan ibu menikah dan membentuk keluarga karena mereka saling mencintai dan mengasihi. Anak-anak juga dilahirkan di dalam keluarga. Anak-anak ada yang tahu Tuhan Yesus menciptakan keluarga yang pertama, keluarga siapa? Keluarga pertama adalah keluarga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mereka saling mengasihi dan membangun keluarga. Di dalam Alkitab ada contoh keluarga yang saling mengasihi. Sebenarnya banyak, tapi Miss hanya satu saja, yaitu keluarga Ayub. Keluarga Ayub. Ayub hidup saleh dan mengasihi istri serta anak-anaknya. Dan anak-anak, ada yang tahu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia apa? Mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia adalah mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan. Apa mujizat pertama anak-anak yang Tuhan lakukan? Mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan. Tuhan Yesus memberikan perhatian khusus kepada keluarga, mencukupkan semua keperluan di dalam keluarga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi keluarga. Berikutnya di halaman 67 ya nak, buka bukunya. Mengapa harus mengasihi keluarga? Anak-anak ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi dan Tuhan yang memberikan perintah untuk mengasihi. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya nak, di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Anak-anak dicoret di buku di halaman 67, 35-nya dicoret ya nak ya. Oke, kita baca bersama-sama. Mama Papa bisa membantu membuka Alkitabnya atau anak-anak sudah bisa sendiri ya? Boleh, wah anak-anak hebat semuanya. Kita baca bersama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi manusia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Bagian yang kedua, saling menolong menanggung beban. Halaman 67, perhatikan anak-anak ya. Saling menolong menanggung beban. Ayah dan ibu dan anak-anak hidup bersama di dalam keluarga. Semua anggota harus saling menolong.
Mengapa? Karena tidak ada orang yang dapat hidup sendiri, anak-anak. Ayah menolong ibu mencari nafkah untuk keluarga. Ibu menolong ayah merawat dan membesarkan anak-anak. Anak-anak menolong ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan di rumah. Seperti apa anak-anak menolong ayah dan ibu? Belajar yang rajin. Nah, itu membuat orang tua senang. Apalagi pekerjaan rumah, apalagi anak-anak? Merapikan tempat tidur. Mengelap kaca. Pertama ambil ininya dulu, habis itu salam. Menyapu rumah. Melipat kain. Menyiram tanaman supaya tanamannya subur. Lagi membuang sampah ke tempatnya atau membersihkan halaman dari daun-daun kering. Manfaat hidup saling menolong di dalam keluarga. Apa saja manfaatnya? A. Pekerjaan terasa lebih ringan. B. Mengajarkan untuk mandiri. C. Belajar bertanggung jawab. D. Merasa sepenanggungan. Nanti anak-anak dikerjakan halaman 68-nya ya nak ya. Bagian A sampai F. Kegiatan pembelajaran. Nanti tuliskan apa saja yang kamu lakukan untuk menolong ayah dan ibu. B. Pernahkah kamu tidak mau menolong dan mengapa? Nah, seterusnya sampai yang ke F ya nak ya. Kalau tidak tahu, nanti boleh tanyakan pada mama atau papa. Kalau anak-anak ada yang tidak mengerti, boleh menghubungi Miss. Nah, kalian perhatikan ya nak ya. Bagian E, apakah yang diajarkan Alkitab di dalam Galatia 6 ayat 12? Nah, 12-nya itu dicoret ganti 2 ya. Galatia 6 ayat 2. Bagian yang ketiga, memaafkan dan berdamai. Keluarga yang saling mengasihi akan saling mengampuni. Mengampuni itu apa, Miss? Mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain.
Tuhan Yesus mengajarkan untuk saling mengampuni. Apabila anak-anak berbuat salah, orang tua memaafkan. Saat orang tua berbuat salah, anak akan memaafkan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat ke-32. Yuk, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Nah, kita buka Efesus 4 ayat 32, Nak. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, anak-anak harus mengampuni ya, Nak ya. Contoh di dalam Alkitab, tokoh yang mengampuni adalah Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Karena Yusuf adalah orang yang jujur dan disertai Tuhan, akhirnya Yusuf menjadi pembesar di Mesir. Saudara-saudaranya tidak mengetahui suatu hari ada kelaparan dan mereka datang membeli makanan ke Mesir. Sementara Yusuf telah menjadi penguasa besar di Mesir, Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Yusuf memberikan mereka makanan dan memaafkan mereka. Yusuf mengampuni dan memberikan tempat tinggal buat saudaranya di Mesir. Anak-anak saat ini marah sama siapa? Tidak boleh marah ya anak-anak ya. Anak-anak harus mengampuni, tidak boleh membenci orang, tidak boleh dendam ya. Ingat, apa yang harus kita ingat? Ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan. Dia datang ke dunia. Dia mau mengorbankan hidupnya buat kita semua. Anak-anak harus mengampuni seperti apa? Seperti yang tertulis di dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau Tuhan Yesus menjawab doa kita, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Untuk tugasnya, pembelajaran kita sudah selesai. Semua lipat tangan, tutup matanya ya Nak ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Mampukan kami menjadi anak pembawa damai sejahtera di dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai pelajaran hari ini. Semua anak-anak jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya Nak ya. Dan videonya sudah disimak baik-baik ya dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran agama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.